Kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi metabolisme karbohidrat glikolisis. Beberapa topik yang akan dibahas adalah yang pertama definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua ada metabolisme karbohidrat dan produk yang dihasilkan dari glikolisis. Yang ketiga hubungan metabolisme antara karbohidrat adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH atau nikotinamid, adenin, dinukleotid H, dan 2 ATP. Atau yang lebih simpelnya glikolisis menjadi asam pirufat. Definisi glikogenolisis adalah proses metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Untuk glikogenolisis adalah proses metabolisme yang digunakan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam plasma darah agar menghindari simptoma hipogliksemia. Gluconeogenesis adalah proses di mana pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan jamur, hingga bakteri pada manusia. Pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan ginjal. Selanjutnya, jumlah energi yang dihasilkan dalam metabolisme karbohidrat. Seperti yang kita ketahui, bahwa proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Dari proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan juga 2 ATP dari siklus Krebs sehingga 4 ATP. Kemudian 2 NADH apabila dikonversi menjadi ATP akan dikali dengan 3 menghasilkan 6 ATP, menghasilkan 4 ATP. Karena tahap NADH yang berada di proses glikolisis ini harus bisa sampai ke sistem transport elektron melewati membran dari mitokondria, sedangkan kisah tersebut tidak dapat langsung menembus. Oleh karena itu 6 NADH itu untuk sampai ke sistem transport elektron membutuhkan 2 ATP untuk bisa sampai ke transfer MK. Oleh karena itu dari 6 ATP ini dikurangi 2 ATP menjadi 4 ATP. Kemudian 2 NADH dikonversi lagi menjadi ATP 2 kali 3 menghasilkan 6 ATP. Kemudian 6 NADH dikali 3 sama dengan 18 ATP. Kemudian 2-FADH2 dikonversi menjadi ATP, maka dikali dengan 2 menghasilkan 4. Jadi jika dijumlahkan pada proses ini 32 ATP, jadi secara keseluruhan jumlah energi yang dihasilkan dari proses metabolisme karbohidrat itu 4 ATP ditambah 32 ATP sama dengan 36. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bentuk jejaringan. Di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bagaimana keterkaitan ketiganya? Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil dari katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan, jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibanding dengan protein dan karbohidrat. Rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Sekian itulah penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.